Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Oke ya, gimana kabar kalian? Baik semuanya ya. Semoga selalu sehat. Sekali lagi selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, pastinya kami dari tim BK akan melakukan pembelajaran dengan jarak jauh bersama tim BK yang luar biasa dan hebat-hebat pastinya. Mewujudkan prestasi di masa pandemi. Hal-hal yang akan diungkap pada materi tersebut, yang pertama yaitu kendala atau hambatan yang mana tidak mengurangi prestasi. Untuk berikutnya yaitu bagaimana strategi atau trik yang digunakan untuk melejitkan prestasi. Oke, saksikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru BK yang luar biasa dan mantap sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada Pak Mustafa Yani Joko Purwanto selaku tim BK dalam membahas kendala-kendala dalam pembelajaran pandemi PJJ tetapi tidak menurunkan prestasi. Nah, anak-anak, sebelumnya marilah kita bersyukur bisa bertemu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan ya. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker ya, dan sering cuci tangan. Nah, antara lain seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu yang sehat ini akan membantu kita untuk meningkatkan antibodi kita supaya tetap sehat. Nah, anak-anak, dalam hal ini Pak Mustafa akan menyampaikan kendala atau hambatan pandemi pada PJJ dalam belajar. Nah, kita kategorikan ada dua, secara intrinsik atau kita melihat dari dalam, dan ekstrinsik kita melihat dari luar. Nah, dari dalam itu yang bagaimana? Dari dalam itu melihat pribadi kita sendiri, yaitu antara lain kita merasa malas, tidak disiplin waktu, dan tidak bisa mandiri. Nah, ini hambatan ini akan berpengaruh sekali di dalam pembelajaran pandemi PJJ ya pada masa ini. Nah, tetapi dengan hambatan semacam ini kita harus bisa atau kita jadikan satu tantangan sehingga tidak menurunkan prestasi. Nah, bagaimana caranya? Kita harus punya mental yang sukses. Mental yang sukses itu yang bagaimana? Orang itu harus punya tujuan. Jadi apa yang kita lakukan harus punya tujuan. Nah, tujuan belajar kita supaya prestasi kita maksimal. Ya. Kemudian dia harus punya target atau waktu yang harus diselesaikan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan apa? Tugas. Tugasnya misalnya Bapak Ibu Guru mengerjakan tugas hari ini harus selesai pada hari ini juga. Nah, setelah itu kita harus punya sifat istiqomah, ajek istilahnya. Ajek, jadi kita kalau baik harus ajek mengikuti atau hadir dalam PJJ maupun ajek menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, setelah itu kita rencanakan, kita laksanakan, kita harus mencari ridho Allah. Kita harus mencari ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita rencanakan kemudian pelaksanaannya itu mungkin tidak sesuai, kita tidak akan kecewa banyak atau putus asa. Nah, itulah gambaran harus kita tidak boleh menurunkan prestasi dalam PJJ. Nah, sekarang kita lihat dari ekstrinsiknya atau kita melihat dari luar
seorang siswa. Nah, faktornya dari mana saja? Dari keluarga. Misalnya bapak ibu atau orang tuanya tidak bisa menyediakan HP atau laptop dengan baik, atau kuotanya habis tidak memberikan atau membelikan. Nah, ini juga kendala. Nah, bagaimana supaya tidak menurunkan? Nah, mungkin Anda sekalian punya tabungan sehingga atau punya uang sehingga bisa membeli kuota. Jadi tidak tergantung dengan orang tua. Misalnya tidak punya HP, mungkin pinjam kakaknya atau saudaranya gitu, atau juga laptop. Jadi Anda harus tertantang supaya Anda bisa mengikuti pelajaran dalam PJJ ini tidak menurunkan prestasi Anda. Kemudian dari sekolah, seperti kita lihat dari sekolah itu kan Anda tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, mestinya kalau tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita kan tidak bisa menyampaikan pertanyaan yang tidak bisa secara penuh. Nah, dengan demikian Anda harus bagaimana mengikuti PJJ itu dengan mengerti atau jelas. Nah, bisa mengerjakan tugas dengan baik, serta kita harus memperluas wawasan. Kan kita bisa melihat internet. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ini tanya Mbah Google misalnya. Nah, insya Allah bisa. 3 terjawab, sehingga tidak ada kata tidak mengumpulkan tugas. Ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya dengan teman sejawab atau teman sepermainan. Kadang-kadang karena tidak ada pengawasan orang tua, tidak ada pengawasan Bapak Ibu guru, Anda ini dolan seenaknya, padahal dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga waktunya terbuang habis. Anda dicek oleh ibu kepala sekolah, Anda tidak hadir. Nah, dicek lagi ke Bapak Ibu gurunya, akhirnya ke wali kelas, akhirnya guru BK. Ya, Anda ketahuan sekarang karena di Spensako ini, ya, akhirnya Anda akan rugi. Nah, oleh karena itu, ajaklah teman, tetapi setelah PJJ itu selesai atau sudah selesai pelajaran. Nanti siangnya syukur bisa mengerjakan tugas bersama, jadi ada nilai positifnya. Nah, itulah anak-anak gambaran ringkas bagaimana kendala dalam pembelajaran pandemi PJJ ini, tetapi tidak menurunkan prestasi. Justru dengan hambatan seperti ini, prestasi Anda akan melonjak, potensi Anda melejit, akhirnya menjadi orang sukses. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Kali ini bersama Putri Sarwasri kita bahas bagaimana belajar yang melejit, quantum learning. Anak-anak hebat pasti akan terus berusaha untuk berprestasi. Ya, walaupun kondisi sekarang pandemi, bukan berarti kita bebas, libur, enak-enak, ya, bermalas-malas, tetapi justru pada saat ini adalah kalian berkompetensi, ya, bersaing kepada generasi-generasi muda yang lain. Apakah kalian punya peran di situ atau tidak? Disinilah quantum yang harus Anda lejitkan. Ya. Potensi-potensi Anda yang harus keluarkan di sini. Banyak kesempatan, ya, banyak waktu, banyak media yang kalian bisa akses, bisa kalian gunakan berbagai macam fasilitas, dan kalian bisa berkolaborasi kepada siapa saja, baik dalam keluarga, dengan guru, dengan fasilitas internet yang ada. Ruang-ruang belajar yang telah kalian akses, ya. Fasilitas-fasilitas ini adalah pendukung di mana kalian akan memperoleh prestasi. Ya, baik, untuk belajar cara kuantum dengan melejitkan potensi-potensi yang ada pada diri kalian, berbagai hal yang bisa kalian tempuh. Ya, untuk yang paling ringan, kalian dengan reading, membaca.
kemudian dengan berkuliah atau mendengarkan tutorial adalah paling dasar untuk teknik belajar kita. Nah, semua orang bisa melakukan itu dengan mendengarkan, dengan membaca. Dia akan mendapatkan apa yang dia pelajari saat itu. Nah, anak-anak yang hebat, kita akan memperoleh bagaimana potensi diri kita ini berkembang dengan baik, tentu dengan ada level berikutnya. Orang belajar ya, dengan gairah belajar mereka, dia akan mengulang membacanya, mengulang apa yang dia dengarkan lagi dengan record yang dia miliki. Ya, membaca ulang, mendengarkan ulang, itu adalah trik di mana mengasah memori kalian. Jadi, anak-anak yang hebat, kalian bisa melakukan dengan trik yang lebih lagi, dengan menuliskan. Jadi, dengan menuliskan, yang kebiasaannya orang itu dengan merangkum. Tapi cara merangkum, teknik merangkum nanti banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Dan kalian akan cocok yang bagaimana. Saya sampaikan bahwa dengan menulis, orang itu sudah ada 3 level yang dia lakukan dalam belajar. Dengan menulis, dia pernah membaca. Dengan menulis, dia itu membaca 2 kali. Dengan menulis, dia mengingat apa yang dia dengar. Inilah kehebatan kalau tangan kita menulis. Jadi, memori kita itu terjalani dari mendengarkannya, apa yang dibaca, kemudian apa yang ditulis. Jadi dengan cara menulis adalah trik yang paling jitu untuk mengasah memori kita. Anak-anak yang hebat, kali ini ada lagi yang bisa kalian lakukan dengan discuss atau mendiskusikan, membahas apa yang kalian pelajari dengan orang lain, teman sebaya, dengan guru kalian, dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian. Jadi apa yang telah kalian pahami, kalian ungkapkan, kalian debatkan, kalian diskusikan, sehingga kalian mampu mengurai, mampu mengungkapkan apa yang telah kalian pahami. Kemudian di dalam discuss, dalam berdiskusi itu, kalian memperoleh input pandangan orang lain, memperoleh gagasan orang lain. Nah, inilah cara belajar dengan discuss adalah memberikan penguat tersendiri daripada mereka yang hanya sekedar membaca. Ya, ini level berikutnya. Ya. Kemudian kita bisa melakukan dari hasil diskusi tadi, kalian bisa buat sketsa. Ya, sketsa adalah merupakan gambaran poin-poin yang harus kalian ingat. Jadi dalam suatu sketsa, kalian bisa mengingat poin-poin yang kalian miliki. Jadi mapping di situ. Ya. Jadi dalam membuat memori kita kuat, kita awal tadi dengan bagaimana membaca, mendengarkan, kemudian mengulangnya, kemudian menuliskannya, kemudian membuat sketsa poin-poin, gambaran tertentu, pokok-pokok yang penting. Kemudian dari hal tersebut kalian telah
mendiskusikan, membuat. Ya. Kalian bisa memberikan tutorial, teach order. Jadi mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi misalkan dibuat suatu piramida, ya, dalam basicnya adalah kita itu mendengar, membaca, kemudian mengulang. Yang selanjutnya dengan menulis, ya, mendiskusikan dengan orang lain, ya, dengan gurunya, dengan temannya dan sebagainya. Kemudian ya, teach order, ya, tutorial, kalian mengajarkan kepada teman kalian atau kepada orang lain, kalian bisa memperoleh cara belajar yang luar biasa. Jadi setelah kalian bisa mengajarkan kepada orang lain, berarti kalian adalah orang yang hebat. Itu trik yang bisa kalian coba, kalian pelajari dengan harapan quantum learning kalian miliki. Anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, luar biasa. Mau mencoba? Harus dicoba. Semangat belajar. Kita adalah generasi yang luar biasa, generasi harapan bangsa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru BK. Laksanakan dengan baik. Semoga kalian menjadi siswa yang luar biasa. Pastinya apabila kamu melaksanakan materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru BK, pasti prestasi kalian legit luar biasa. Ayo, legitkan prestasimu. Watch out! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.